sih suka Kung-an itu sebenarnya? Itu berarti kamu jangan melekat. Kalau melekat itu penderitaan. Kalau penderitaan itu datang, kamu mesti menghadapi dengan tabah. Itu tepain chance ya. Itu satu biku. Dia itu apa namanya, udah suci hancur kan. Belakangan dia ada umatnya itu anaknya hamil sama pacarnya. Tapi dia takut kalau dia bilang itu pacarnya itu yang hamilin dia, tak pacarnya itu celaka. Jadi dia bilang, guru dia itu Pak Intanse bilang yang hamilin dia. Jadi belakangan dia maka Pak Intanse punya penerimaan itu luar biasa. Dia menerima bayi yang diberikan kepada dia itu untuk dirawat sama dia. Udah besar belakangan dia tahu bahwa itu bukan bayi dia tahu benar. Tapi karena keadaan mendesak, kalau enggak bisa celaka, jadi dia terima itu. Jadi nggak boleh melekat gitu. Belakang itu ayah ibunya belakang mengetahui bahwa anak itu bukan anaknya itu Pak Insansi. Jadi dia mau ambil, dia ambil. Dia nggak melekat, bukan karena karena keadaannya yang parah, yang bisa membuat penderitaan lebih parah lagi. Maka dia menerima itu. Jangan melekat apapun kepada duniawi. Yang paling penting itu harta, cinta, tata itu nggak boleh melekat. Di mana kemelekatan itu terjadi, pasti penderitaan di belakangnya mengikuti. Itu kamu perhatikan. Jadi Kung-an itu sebenarnya sih peristiwa biasa. Misalnya ada dua biku berantem karena lihat bendera. Yang satu bilang bendera itu ditiup angin, yang satu bilang angin ditiup bendera. Belakang itu suhu lucu namanya. Patrick yang ke-6 bilang, bukan bendera ditiup angin, bukan angin meniup bendera, tapi pikiran kamu yang tertiup itu berkibar. Jadi yang paling penting justru kamu harus tahu, duniawi kita nggak bisa diselamatkan karena duniawi itu berubah, nggak kekal. Yang bisa diselamatkan itu ada batin kamu. Batin kamu itu yang bisa, kamu harus menemukan batinnya itu supaya bisa dia jangan terjebak ke dalam roda sengsara itu ya. Jadi Kung-an itu sebenarnya si persoalan biasa. Misalnya aku ceritakan anak kamu, ada satu banyak biku sekali satu wihara. Bahkan itu ada satu orang, semua kan kalau biku kan nggak ada rambut, jadi dia ada rambut. Dia bilang belakangan dia bukan biku ya, dia rubah itu rase namanya ya. Dia tinggal di belakang wihara di goa ya. Dia sebenarnya itu rubah itu sebenarnya bekas pimpinan wihara dulu lagi kelahiran yang lalu. Karena satu umat tanya kepada dia ya, dia salah menjawab, maka dia jadi rubah. Satu pertanyaan doang, apalagi karma yang berat yang lain itu apa gimana hebatnya. Dia cuma tanya, ada satu umat tanya kepada dia, suhu, kalau orang sudah mencapai pembebasan, mencapai kesucian, dia bilang dia masih kena karma nggak? Kena balasan karma nggak dari perbuatan? Dia menjawab, nggak kena. Di situ dia lahir sebagai rasi. Sampai sekarang dia nggak bisa pikir di mana kesalahannya. Itu belakangan Pai Chang Chance dia jawab, coba kamu tanya kepada aku, orang yang telah mencapai kesucian, mencapai pembebasan masih kena karma nggak? Dia bilang dia kan nggak kena. Maka suhu Pai Chang itu bilang bahwa orang yang telah mencapai kesucian, mencapai pembebasan, bukan nggak kena, tapi nggak rela menerimanya. Harus menerima karma apapun itu, kayak Mogalana dirjam sama batu, dia tetap terima itu semua. Tapi batinnya enggak, batinnya udah bebas gitu. Jadi belakangan, oh iya terima kasih, saya baru mengerti. Nggak mungkin karma itu hilang, walaupun sudah mencapai kesucian juga, tetap karma itu
bisa terbalas gitu. Jadi dibilang harap bakar kremasi saya punya jenazah di belakang seperti para biku, karena yang lalu saya biku gitu. Dia karena salah menjawab itu, supaya kalau orang telah mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan masih kena karma. Buddha aja masih kena karma, masih dihujat sama cewek, katanya dia dihamilin, masih ditimpa batu. Ya, Buddha aja masih begitu, tapi Buddha nerima balasan itu dengan rela. Kalau kita rela menerimanya, kemudian penderitaan itu nggak berat. Kalau kita nggak rela melawan, makin parah. Nggak boleh. Jadi apa yang udah terjadi mesti terjadilah, mesti kita terima dengan baik. Kita tua, kita sakit, kita mati. Kalau kita rela, kita nggak menderita. Kita nggak rela, kita nggak mau tua, nggak mau sakit, nggak mau mati. Itu mana bisa? Kan satu-satu jalan cuma kalau nggak mau tua, nggak mau sakit, lu jangan lahir. Lahir lu udah lahir, udah bikin lahir kan kamu sendiri yang mau, ya kan, bukan orang lain. Papa mama cuma bantu kita doang. Ya, yang penting itu kan kita yang mau datang lahir sendiri. Kalau kamu mau lahir, kamu terima akibat lahir itu tua, sakit, mati. Kalau nggak mau terima, makin menderita. Gitu. Kungan sebenarnya persoalan kehidupan biasa itu. Ya, jangan aneh. Ya, kalau kamu nggak mau mati, jangan lahir. Gitu. Kamu nggak mau menderita, jangan kilesa. Kalau kilesa pasti menderita, itu akibatnya. Itu. Jadi 6 alam kehidupan itu semuanya mimpi. Maka kamu mesti sadar, ya. Bangun dari mimpi. Ya. Kalau udah bangun, nggak ada itu 6 alam kehidupan semuanya. Neraka itu dari kebencian, setan itu dari keserakahan, binatang dari kebodohan, ya. Manusia dari Pancasila, emosi dari jadi asura. Kamu berbuat banyak kebaikan, dana, sila, samadhi, itu jadi dewa ke atas. Itu semuanya hayalan, semuanya mimpi. Kamu mesti harus bangun, belajar kepada Buddha. Ya, Amitabha, udah, ya.